giliranku. Ya, yang sekarang kosong. Mitos atau fakta yang kanan? Yuk. Yang kenapa? Mitos atau fakta? Yang kanan. Mitos atau fakta air liur bisa menyembuhkan luka? Aku sih. Ya. Kalau menurutku mitos. Kenapa tuh? Kalau misalnya luka, kan luka, kamu kasih air liur kan banyak bakteri, nanti bisa jadi infeksi. Betul. Aku satu suara sama Budi. Masa? Tapi orang-orang banyak yang kasih air liur, katanya enak. Nah, mungkin kita harus kasih tahu mereka sekarang. Kita harus kasih mereka. Jadi harusnya gimana? Gimana? Tanya dokter Yuni. Air liur bisa menyembuhkan luka adalah fakta. Air liur atau biasa kita kenal sebagai saliva dapat membuat timbungan yang lembab pada luka sehingga sel-sel inflamatori dapat bekerja secara efektif. Selain itu, saliva mengandung protein yang berguna untuk proses penyembuhan luka. Saliva juga mengandung sejumlah tissue factor yang cukup untuk mempercepat proses penggumpalan darah. Epidermal growth factor pada saliva juga mendukung proliferasi dari sel-sel epitelium. Oleh sebab itu, luka pada mukosa oral atau oral lebih cepat sembuh dibandingkan pada kulit. Sebuah penelitian oleh Chapman pada tahun 2019 mengatakan bahwa saliva dapat menginduksi proliferasi dari V12 pada luka yang diberikan saliva topika. Akan tetapi, untuk luka dengan belenggu atau dengan gula tidak terjadi reepitelialisasi dengan pemberian saliva karena adanya lapisan epidermis yang kaku dan sudah mati yang tidak mudah dipenetrasi. Fakta guys jawabannya. Hah? Fakta air liur bisa menyembuhkan luka? Fakta bukan mitos. Fakta. Hah? Kan bakteri luka tuh, kan harusnya kasih air ya, sengaja sama dibersihkan. Tapi fakta ya tadi. Sudah sih. Kita nggak bisa apa-apa sih sama. Jadi kayak gitu ya guys faktanya. Oke, lanjut yang lanjut deh. Yang ketujuh, mitos atau fakta? Mengonsumsi protein membuat luka susah sembuh. Nah, menurut kamu gimana? Menurut aku ini Mitos atau fakta? fakta mungkin. Aku sih mitos. Wah, Kenapa itu fakta? Gak ada spesifiknya ya. Kita kan juga gak tahu gitu, jadi aku fakta dulu aja ya. Aku sih mitos soalnya protein kalau nggak salah bisa deh memboosting penyembuhan luka gitu. Jadi harusnya bukan membuat luka susah sembuh tapi cepet. Tapi coba kita dapat ini, mending ke dokter ini gimana dokter? Mengkonsumsi protein membuat luka susah sembuh adalah mitos. Status nutrisi pasien sangatlah menentukan proses penyembuhan luka pada pasien tersebut, terutama protein. Protein merupakan komponen utama untuk pertumbuhan jaringan, pembaruan sel, dan perbaikan selama proses penyembuhan luka. Protein secara signifikan mempengaruhi keseluruhan proses penyembuhan luka melalui perannya dalam sintesis RNA dan DNA, pembentukan kolagen, dan jaringan elastis, fungsi sistem imun, pertumbuhan epidermal, dan juga kerapitisasi. Protein mempercepat seluruh proses penyembuhan luka, membuat transisi luka dari fase inflamasi ke fase proliferasi lebih cepat, dan juga memasuki fase remodeling lebih cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkonsumsi protein pasca trauma ataupun operasi. Jadi jawabannya mitos guys. Gimana tuh kok bisa? Ya, benar udah. Ya udah deh, kita lanjut ke lanjut. Kayak berapa ya? Lawan. Mitos atau fakta? Genting atau gelembung luka bakar boleh dipecahkan. Genting apa? Tuh yang belum mau nak panas. Lekuk. Kapalnya apa? Kapalan. Lekuk. Bukan. Lekuk kan ya? Oke. Ya dijawab. Oke, kalau aku sih boleh sih. Pilih fakta. Fakta. Kalau aku apa ya? Fakta atau mitos ya? Mitos ya mitos. Soalnya harusnya kalau secara fisiologisnya sudah seperti itu ya kita nggak boleh dipecahkan sampai memang itu enggak sendiri. Mungkin
Kalau menurut tuh kalau misalkan itu mengganggu, percayain aja. Jadi tergantung orangnya sih sebenarnya. Betul. Oke. Oke, Gimana bingung? Tanya aja sama dokter. Yunis. Genting atau gelembung pada luka bakar sebaiknya dipecahkan adalah mitos. Gelembung pada luka bakar atau biasa disebut buga disebabkan karena disrupsi pada lapisan kulit paling atas epidermis dengan lapisan kulit di bawahnya yaitu dermis akibat kontak dengan sumber panas. Gula ini biasa muncul pada luka bakar derajat 2 dan berada pada stratum spinosum pada epidermis. Pada cedera luka bakar akut, terjadi vasodilatasi dan peningkatan kebocoran kapiler di zona hiperemin yang menyebabkan infiltrasi plasma ke dalam luka akibat perubahan tekanan hidrostatik dan onkotik plasma. Cairan ini terkumpul di bawah lapisan dermis superficial yang utuh dan membentuk lepuhan atau gula. Cairan ini kaya akan protein, sitokin, growth factor, prostaglandin, dan neumokinin. Penanganan gula pada luka bakar masih kontroversial. Rekomendasi untuk pengelolaan gula masih bervariasi. Ada yang membiarkan gula tetap utuh hingga debridement gula segera diikuti dengan pembalutan luka. Penanganan lain mengatakan dengan menusuk gula, mengambil cairannya dengan aspirasi, dan menjaga kulit di atasnya tetap utuh sebagai dressing biologis luka. Akan tetapi, bagi orang awam, penting untuk tidak memecahkan gula tersebut. Penanganan luka bakar tetap dengan mengamini luka dengan air mengalir selama minimal 20 menit, lalu disarankan untuk membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi sebagai dokter, pentingnya untuk menilai luka bakar yang perlu dirujuk atau tidak. Jika luka bakar luas dan perlu dirujuk, maka sebaiknya tidak memecahkan gula tersebut, akan tetapi perlu untuk membuka seluruh pakaian penderita ataupun aksesoris yang melekat pada tubuh pasien. Lalu membungkus dengan plastik transparan yang longgar, menyelimuti pasien agar tidak hipotermi, dan memberikan terapi cairan. Untuk kasus luka bakar yang kecil atau tidak luas, maka sebagai dokter perlu untuk mengevaluasi kedalaman luka bakar. Bagaimana cara mengevaluasinya tanpa memecahkan gula? Tidak bisa. Jadi, sebagai dokter, Anda harus memecahkan gula tersebut agar Anda tahu kedalaman luka bakar tersebut. Derajat luka bakar dapat dievaluasi setelah gula pecah dan diterapi sesuai dengan derajat. Banyak mitos. Beneran. Enggak pasti. Kan situ. Beneran dikenal namanya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, apa-apa. Oke, angka 9. Mitos atau fakta, luka pada anak kecil lebih cepat sembuh. Aku sendiri ngomongnya sih anak kecil ya. Sorry, tapi mitos. Kamu tahu kenapa? Karena anak kecil masih belum. Saya masih belum matang. Jadi jawaban kamu fakta. Mitos dong, sama. Berarti sama ya? Sama. Pasti betul nih dokter, nggak mungkin salah. Jadi silakan. Pada anak kecil, luka lebih cepat sembuh adalah fakta. Dikarenakan kayanya fibroblast, produksi kolagen dan elastin diproduksi lebih cepat dan membentukkan jaringan granulasi lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Akan tetapi perlu diketahui hal ini dapat terjadi bila luka tersebut tidak mengalami infeksi. Karena pada anak-anak kulit mereka lebih tipis dan sistem imun mereka masih imatur, sehingga mereka lebih rentan mengalami infeksi dan komplikasi. Oleh karena itu, penting juga dalam pemilihan dressing luka pada anak-anak. Sebaiknya menggunakan tape atau plaster yang dapat mengiritasi atau merusak kulit pada anak-anak dapat dihindari dan dapat menggunakan perban dan balut di daerah yang Jawabannya jadi Fakta. jadi apa? Jadi lebih cepat sembuh. Iya. Kenapa kayaknya? Ini maaf ya. Kita baca lagi yang di kelas. Yang terakhir, kita fakta terakhir. Madu bisa mempercepat penyembuhan luka. Kamu gimana?
apa ya ini udah kenal juga ya. Aku juga tetap. Ya udah. Aku mitos, kamu nggak tetap. Ya udah boleh. Boleh kan? Aku apa? Tadi kira lebih mana? Fakta atau mitos yang lebih bagus? Tapi madu dibilang bagus. Jadi fakta. Tapi emangnya ya, selalu yang bagus itu bagus. Gimana ya? Apa maksudnya nggak bagus-bagus? Kebanyakan yang bagus nggak baik. Oh gitu. Jadi gimana? Mitos Ya, apa? masih mitos ya. Mitos. Oh, kok udah mitos itu apa fakta? Ya. Oke, dokter, kita membutuh bantuan nih. Kita nggak tahu. Maaf ya, dokter. Silakan dokter. Madu dapat membantu mempercepat penyembuhan luka adalah fakta. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa madu dapat menyembuhkan luka. Banyaknya obat antimikrobial yang tidak efektif dalam treatment luka karena banyaknya bakteri yang resisten terhadap obat tersebut menyebabkan pencarian akan terapi alternatif yang aman dan natural. Salah satunya adalah madu. Madu adalah bahan natural yang aman dan efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan berguna dalam hampir seluruh tipe luka, baik itu luka bakar, luka diabetes, luka varises, dan sebagainya. Konsistensi madu yang seperti jelly membentuk layer di luka yang menghambat bakteri dan memproteksi luka dari dehidrasi. Tingginya kadar gula membentuk gradien osmotik yang tinggi yang akan menarik cairan ke jaringan subdermal sehingga dapat memberikan nutrisi terhadap komponen seluler dari luka. pH-nya yang rendah, pH dari madu, juga meningkatkan oksigenasi dari jaringan dan kandungan flavonoid dan asam aromatik dapat menghilangkan radikal bebas yang dapat menyebabkan nekrosis atau matinya jaringan. Hal lain yang dapat merangsang antimikrobial dari madu adalah adanya hidrogen peroksida. Meski tidak semua madu mengandung hal ini. Seperti yang kita ketahui, yang sangat terkenal yaitu madu kahani mempunyai zat yang disebut metil glioksal yang menentukan efek antibakterial tersebut. Untuk produk lokal, terdapat madu Nusantara yang sudah diteliti oleh para peneliti dan dibandingkan dengan madu kahani dan efeknya hampir sama. Oleh karena itu, pakai produk lokal ya. Jawabannya fakta. Oke. Jadi Oke, jadi itu aja buat Games hari ini. Kami mau bilang thank you buat Dr. Yudis yang sudah mau menjawab, dan juga kami akhirnya belajar lebih banyak dari Dr. Yudis. Ya, jadi juga buat teman-teman di luar sana jangan sampai salah ya mengenai penyembuhan luka, ketahui faktanya dan jangan sampai salah menerima informasi di luar sana. Terus kita dari BFK Mau bilang thank you for watching. Jangan Jangan forget lupa to like, comment, subscribe. and punch the notification button. Bye bye. Ya, kita udah lupa ya. Gak boleh. Ya, gitu ya.